Assalamualaikum. Halo anak-anak, siap untuk belajar TIK ya? Pada video kali ini, Pak Guru akan menjelaskan materi TIK pada pelajaran 1 dengan materi mengenal teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut TIK. Sesuai kurikulum, materi ini ditujukan untuk anak-anak kelas 1 sekolah dasar. Pada materi kali ini, standar kompetensinya 1. Mengenal teknologi informasi dan komunikasi serta menunjukkan perangkat keras komputer. Kompetensi dasarnya 1.1 mengenal teknologi informasi dan komunikasi secara sederhana. Kemudian kompetensi dasar 1.2 mengenal perangkat keras komputer. Jadi pada video pembelajaran kali ini anak-anak nanti diharapkan bisa mengenal teknologi informasi dan komunikasi secara sederhana dan juga mengenal perangkat keras pada komputer. Nah, langsung saja ke materinya. Materi yang pertama mengenal alat-alat TIK. Yang pertama ada telepon. Nah, Pak Guru jelaskan dulu apa itu telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Nah, telepon ini digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Nah, ini ada contoh gambar ilustrasi dari telepon. Ini contoh ilustrasi telepon zaman dulu. Yang gambar kedua ini contoh ilustrasi telepon atau handphone di masa sekarang. Selanjutnya yang kedua ada televisi. Nah, apa itu televisi pengertiannya? Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bergambar. Tele yang artinya jauh dan vision artinya tampak. Jadi televisi berarti dapat melihat jarak jauh. Nah, ini ada contoh gambar ilustrasi televisi dulu. Nah, yang gambar kedua ini contoh ilustrasi gambar televisi di masa sekarang. Ini contoh gambar televisi jenis LED. Pasti anak-anak di rumah mempunyai televisi ya. Selanjutnya yang ketiga ada komputer. Apa itu komputer? Komputer adalah alat elektronik yang digunakan atau yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata prosedur ini artinya adalah cara. Jadi komputer ini adalah alat elektronik yang dipakai untuk mengolah data menurut caranya yang telah dirumuskan. Nah, ini ada gambar ilustrasi komputer atau ilustrasi perangkat komputer. Yang kedua ini gambar atau foto komputer secara nyata. Yang pertama ini hanya gambar ilustrasi komputer, dan yang kedua ini foto komputer yang sebenarnya, bentuknya seperti ini komputer. Selanjutnya materinya adalah mengenal komputer. Yang pertama ada pengertian komputer. Apa sih komputer itu? Nah, Pak Guru jelaskan dulu komputer itu apa. Komputer adalah perangkat alat elektronik yang terdiri dari CPU, monitor, dan rangkaian perangkat penunjang lainnya. Komputer digunakan sebagai alat untuk bekerja dan bisa juga sebagai hiburan. Untuk bekerja, komputer digunakan untuk mengetik, menulis, menggambar, menghitung, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk hiburan, komputer digunakan untuk menonton film atau video.
mendengarkan musik, bermain game, dan lain sebagainya. Nah, ini di samping ini ada ilustrasi gambar seorang anak yang sedang mengoperasikan komputer. Jadi nanti harapannya anak-anak itu bisa mengoperasikan komputer. Yang selanjutnya ada bagian-bagian komputer. Nah, yang pertama bagian komputernya adalah CPU. Nah, CPU itu bentuknya seperti ini. Bentuknya kotak. Ada tombol-tombolnya. Bagian perangkat komputer yang kedua yaitu keyboard atau papan ketik. Bentuknya keyboard ini seperti papan yang ada tombol-tombolnya banyak. Nah, tombol-tombolnya ini ada tombol huruf A sampai Z, kemudian ada angka 1 sampai 9 atau 0 sampai 9, dan juga ada simbol-simbol. Di sini ada simbol-simbol juga. Misalnya ada tambah, ada kurang, ada sama dengan, ada tanda tanya, ada tanda seru. Nanti ada di papan ketik ini atau keyboard ini. Yang ketiga ada mouse. Nah, ini mouse ini bentuknya kecil seperti tikus. Bagian komputer yang keempat ada monitor. Monitor ini bentuknya seperti televisi. Selanjutnya yang kelima ada speaker. Yang keenam ada printer. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya, nah ini ada gambar komputer, satu rangkaian komputer. Nah, ini gambar di samping ini adalah gambar rangkaian satu unit komputer dengan merangkai monitor. Ini ada monitor, kemudian ada CPU, ini CPU, kemudian ada keyboard atau papan ketik, kemudian ada speaker, dan juga ada mouse. Ini ada mouse. Nah, ini ketika merangkai monitor, CPU, keyboard, mouse, dan speaker ini, maka komputer sudah bisa digunakan. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak akan mengenal perangkat keras pada komputer. Nah, ini bagian-bagian komputer disebut perangkat keras atau hardware. Perangkat keras komputer mempunyai kegunaan dan fungsinya masing-masing, baik sebagai perangkat utama maupun sebagai perangkat pelengkap saja. Contoh perangkat keras komputer yang pertama. Yang pertama ini ada CPU. Nah, ini CPU, gambar CPU, ilustrasi gambar CPU ini seperti ini. Anak-anak bisa mengamati gambarnya ini. Nah, ini CPU ini adalah perangkat keras komputer yang memahami dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak atau mengolah data. Yang kedua ada monitor. Nah, monitor tadi bentuknya seperti televisi atau ada layarnya. Nah, monitor ini adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat output. Nah, output itu apa, anak-anak? Output itu adalah pengeluaran. Jadi, perangkat keras yang digunakan sebagai alat pengeluaran secara grafis atau secara gambar pada sebuah CPU. Jadi, monitor ini sebagai layar tampilan komputer. Yang ketiga ada keyboard atau papan ketik. Nah, ini gambar keyboard, sebuah papan yang ada banyak tombolnya. Itu disebut apa? Keyboard atau papan ketik. Keyboard atau papan ketik ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengetik. Jadi keyboard ini bentuknya seperti papan dan ada banyak tombol yang digunakan untuk mengetik. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat ada mouse. Nah, gambar ilustrasinya seperti ini. Bentuknya tadi seperti tikus. Mouse ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengatur pergerakan kursor atau pointer. Apa itu kursor atau pointer? Nah, kursor atau pointer itu ini yang ada di layar ini yang bergerak-gerak, warnanya kuning ini, namanya
kursor atau pointer. Nah, untuk menggerakkan kursor atau pointer ini menggunakan mouse. Jadi mouse-nya digeser-geser, maka pointernya ini juga akan ikut bergerak atau bergeser. Selanjutnya ada printer. Yang kelima ada printer. Nah, printer ini bentuknya seperti ini, gambar ilustrasinya. Apa itu printer? Printer adalah perangkat keras yang digunakan untuk mencetak dokumen. Jadi printer ini digunakan untuk mencetak dokumen. Jadi kertasnya nanti ditaruh di dalam printer ini, kemudian akan mengeluarkan kertas yang berisi tulisan. Nah, jadi printer ini gunanya untuk mencetak dokumen. Selanjutnya yang keenam ada USB driver, atau anak-anak bisa menyebutkan flash disk, biasa disebut flash disk. Flash disk ini bentuknya seperti korek gas atau korek api, kecil seperti korek api. Apa itu USB driver atau flash disk? Nah, USB driver atau flash disk ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data. Jadi flash disk ini gunanya untuk menyimpan data yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi anak-anak ketika menyimpan dokumen itu menggunakan flash disk ini. Selanjutnya ada CD-ROM. Yang ketujuh ada CD-ROM. Nah, bentuknya kotak seperti ini. CD-ROM ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk memutar CD atau DVD, atau anak-anak bisa menyebutnya kaset pada komputer. Jadi perangkat CD-ROM ini digunakan untuk memutar kaset atau CD atau DVD pada komputer. Selanjutnya yang kedelapan ada scanner atau alat pemindai. Nah, ini bentuknya seperti ini, atau gambar ilustrasinya seperti ini. Nah, scanner ini atau alat pemindai ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk memindai teks dokumen, foto, dan lain-lain, yang hasilnya nanti disimpan ke dalam memori komputer. Jadi hasil dari scanan ini berupa foto atau dokumen atau gambar-gambar nanti bisa disimpan di flash disk ini. Kemudian untuk menyetak foto atau dokumennya ini menggunakan printer. Dan juga anak-anak ketika menyimpan hasil scanannya ini bisa menggunakan CD atau DVD. Nah, untuk memutarnya atau hasil dari scanan ini, anak-anak perlu memasukkan CD atau DVD ini ke dalam CD-ROM ini untuk membaca datanya. Jadi ketika CD atau DVD-nya ini dimasukkan ke dalam CD-ROM ini, maka nanti datanya akan terbaca di dalam komputer. Seperti itu. Selanjutnya yang ke-9. Yang ke-9 ada disket. Nah, disket itu bentuknya seperti ini. Kotak pipih. Ukurannya sekitar 15 cm x 15 cm atau 10 cm x 10 cm. Ilustrasinya gambarnya seperti ini. Nah, disket ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dokumen. Akan tetapi disket ini tidak digunakan lagi di zaman sekarang karena kapasitasnya sangat sedikit. Jadi disket ini di masa sekarang itu tidak digunakan lagi karena penyimpanannya itu hanya memuat kapasitas yang sedikit. Jadi di zaman sekarang itu banyak yang menggunakan flash disk yang bentuknya seperti korek tadi. Jadi disket ini sudah tidak dipakai lagi di zaman sekarang. Selanjutnya yang ke-10 yaitu speaker. Bentuknya seperti ini. Pasti anak-anak di rumah ada yang memiliki speaker. Speaker ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan suara pada komputer atau mendengarkan musik atau lagu atau video. Jadi
komputer itu memerlukan speaker untuk mengeluarkan suara. Untuk memutar video atau untuk memutar musik itu komputer itu memerlukan sebuah speaker. Seperti itu. Sampai di sini paham ya anak-anak? Ya, pasti paham. Nah, selanjutnya materinya perbedaan komputer dari masa ke masa. Nah, ini contoh gambar komputer dahulu, dan ini ada contoh gambar komputer yang zaman sekarang. Jadi perbedaannya cukup jauh ya anak-anak. Ini komputer jadul dan ini komputer yang sudah canggih. Selanjutnya ada CPU zaman dahulu, bentuknya seperti ini. Dan ini CPU zaman sekarang bentuknya lebih kecil atau disebut CPU mini atau mini PC. Selanjutnya ada laptop. Nah, ini laptop. Laptop ini berkembang menjadi komputer tablet. Nah, selanjutnya ada latihan soal. Ini anak-anak nanti bisa mengunduh atau mendownload latihan soal ini di deskripsi. Pak Guru jelaskan dulu cara mengerjakannya. Ini yang bagian A atau soal yang perintah yang A. Perhatikan, yang A ini perintahnya, berilah tanda centang pada gambar yang merupakan alat komunikasi. Jadi nanti anak-anak mengamati gambarnya terlebih dahulu, kemudian memberi tanda centang ini di dalam kotak kecil ini. Diberi tanda centang yang merupakan gambar atau alat komunikasi. Jadi diamati dulu mana yang termasuk alat komunikasi, nanti diberi tanda centang. Kemudian jenis soal yang kedua, yaitu bagian B. Perhatikan dulu petunjuk soalnya atau perintah soalnya yang B ini. Tuliskan nama perangkat komputer dengan pilihan yang telah disediakan. Nah, ini misalnya Pak Guru beri contoh yang soal yang pertama. Ini nomor 1 ini gambarnya apa namanya, nanti dituliskan di bawahnya ini. Kemudian yang kedua, ini diamati dulu gambarnya apa, kemudian ditulis namanya di bawahnya ini. Begitu juga nomor selanjutnya, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya jenis soal yang ketiga, yang C. Perhatikan perintah soalnya. Ini perintah soalnya yaitu jodohkanlah perangkat keras di bawah ini dengan fungsinya yang tepat. Jadi perintah soalnya anak-anak nanti menjodohkan antara gambar perangkat keras dengan fungsinya yang tepat. Misalnya nomor 1, diamati dulu gambarnya ini apa namanya atau perangkat keras apa namanya, nanti kemudian dijodohkan fungsinya yang sesuai yang mana. Misalnya ini gambar apa, kemudian dijodohkan fungsinya yang mana yang paling cocok untuk gambar nomor 1 ini. Seperti itu. Kemudian jenis soal yang keempat atau yang D. Perhatikan dulu perintah soalnya. Perintah soalnya yang D ini, lengkapilah tabel di bawah ini. Misalnya Pak Guru memberikan contoh yang Pak Guru beri contoh soal yang nomor 1. Ini anak-anak amati dulu gambarnya. Anak-anak amati dulu gambarnya nomor 1 ini. Namanya perangkatnya apa, nanti ditulis di sebelahnya sini. Kemudian untuk fungsi perangkat yang nomor 1 ini ditulis di kolom sebelahnya sini. Jadi fungsinya nanti apa ditulis di sini. Begitu pula yang nomor 2. Diamati dulu nama perangkatnya apa, ini ditulis di bagian sini. Kemudian nanti fungsinya ditulis di kolom sebelahnya di sini. Jadi nomor 3, 4, 5 itu caranya sama, nanti melengkapi tabel. Diamati dulu gambarnya, ditulis nama perangkatnya, kemudian juga ditulis fungsinya. Seperti itu. Cukup sekian dulu video pembelajaran pada kali ini.
Jangan lupa untuk mengunduh atau mendownload soalnya. Nanti anak-anak bisa mengeklik link yang ada di deskripsi. Semangat belajar ya anak-anak. Supaya tidak ketinggalan video pembelajaran TIK berikutnya, silahkan klik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Terima kasih. Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum